Selamat bertemu kembali dengan Bu Suranti dan Pak Nur dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita akan belajar kembali dengan materi pelajaran 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Tapi sebelum kita masuki pada materi ini, baiklah kita berdoa bersama-sama ya. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi jitni ilma warjukni fahma. Amin. Nah, semoga dengan doa tadi kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang berbahagia, jangan lupa ya, kita dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Harus selalu kita patuhi protokol kesehatan itu. Ya anak-anakku? Baik, yuk kita buka bersama buku kalian halaman 41. Ya, halaman 41. Sudah ketemu anak-anak? Nah, buku halaman 41 tentang hidup tenang dan dengan berperilaku terpuji, ya. Nah, perilaku terpuji itu apa tuh anak-anak? Perilaku yang baik, yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang diciptakan oleh Allah. Itu harus mempunyai perilaku yang baik atau perilaku yang terpuji. Ya, perilaku yang terpuji itu akan mendatangkan kebaikan anak-anak. Ya, kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perilaku terpuji itu juga akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya, bagi kita semua itu, bagi kita kalau mempunyai perilaku yang baik, tentu kita juga akan mendapat kebaikan. Bu Guru mau bertanya dulu, siapa yang tahu apa itu artinya perilaku terpuji? Ya, perilaku terpuji yaitu perilaku yang baik. Contohnya bagaimana anak-anak perilaku yang baik itu? Contohnya yaitu kita saling hormat menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi kepada semua ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah itu yang ada di langit dan di bumi, itu harus kita berperilaku yang baik, berperilaku yang terpuji. Ya, perilaku terpuji itu sendiri akan mendatangkan kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sesama itu maksudnya sesama ciptaan Allah, ya. Kalian tentunya sudah paham toh? Sudah tahu toh ciptaan Allah itu apa saja? Nah, tentu tidak usah perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas ciptaan Allah itu ada yang hidup dan ada yang tidak hidup. Nah, semua ciptaan Allah. Nah, anak-anak, jadi kesimpulannya berperilaku terpuji itu akan membawa kita dalam kehidupan yang tenang, yang bahagia di dunia maupun di akhirat kelak, insya Allah. Nah, anak-anak sampai di sini siapa yang mau bertanya tentang perilaku terpuji? Baik, kalau sudah ada yang bertanya, sudah jelas? Nah, berarti sudah jelas ya.
sekarang akan Bu Guru lanjutkan. Kita akan memasuki temanya, subtemanya, tanggung jawab. Nah, sebelum dilanjutkan, apa artinya tanggung jawab? Ayo, siapa yang tahu? Baik, apa? Tanggung jawab adalah melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan harus bersedia menerima segala akibat dari perbuatannya itu. Ya, jadi tanggung jawab itu seperti itu, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu dan bersedia menerima segala dari akibat yang kita perbuat. Itu namanya tanggung jawab. Nah, sekarang tanggung jawab itu ada bermacam-macam, Nak. Satu, tanggung jawab kepada Allah. Contohnya apa? Yo, tanggung jawab kepada Allah. Kita sebagai orang muslim, tanggung jawab kita kepada Allah satu, melaksanakan sholat atau beribadah kepada Allah. Melaksanakan sholat yang 5 waktu, itu kewajiban umat Islam yang merasa dirinya beragama Islam harus melaksanakan kewajibannya, ya, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak hanya sholat 5 waktu, Nak, melakukan segala kebaikan, ya, segala kebaikan harus kita lakukan. Itu tidak usah diminta-minta, nggak usah disuruh-suruh, ayo sholat, ini sudah waktunya. Tidak usah, sudah mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, ini sudah terdengar suara panggilan untuk sholat. Ya, segera anak yang bertanggung jawab segera pergi ke mana? Pergi berwudu untuk segera melaksanakan sholat. Ya, adanya tadi ada zuhur, ya, sholat zuhur. Berapa rakaat? 4. Nah, seperti itu ya, Nak, ya. Jadi tanggung jawab yang pertama itu tanggung jawab kita seorang muslim kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah, ya, mengamalkan, melakukan segala kebaikan, menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, nanti dilanjutkan lagi perintahnya apa? Sudah jelas, ya toh? Sholat, berbakti pada orang tua, ngaji, bersedekah, berbuat baik, itu perintahnya. Larangannya apa? Nah, tidak berani sama orang tua, tidak meninggalkan sholat, banyak sekali. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, sekarang tanggung jawab kepada diri sendiri. Apa yang dimaksud tanggung jawab dengan diri sendiri? Ya, beri contoh yang jelas. 1. Apa, anak-anak? Ya, apa tanggung jawab pada diri sendiri? Yaitu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Nah, jangan lupa itu, ya. Terus yang selanjutnya tanggung jawab kepada orang tua. Apa tanggung jawab kita kepada orang tua? 1, berbakti, menghormati, menuruti nasihat orang tua. Itu kalau diberi nasihat, dikasih tahu, iya Pak, Bu, saya mau pergi bermain, mohon izin ya Pak. Seperti itu adalah bentuk tanggung jawab kita seorang anak kepada orang tua. Dan yang tidak kalah pentingnya, anak-anak, di saat orang tua kita, misalnya ibu atau bapak sedang sakit, tanggung jawab kita apa? Meskipun kita masih kecil, kita punya tanggung jawab apa? Ayo, apa yuk? Merawatnya, mengasihi, dikasihi, disayangi. Kalau tidak bisa makan sendiri ya disuapin. Kalau tidak bisa ke
kamar mandi dituntun, dibantu, selalu menurut sama orang tua. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua, meskipun kita masih kecil ya. Jadi tanggung jawab kepada orang tua itu tidak usah menunggu kita tua, kita menjadi nenek, enggak perlu. Mulai sekarang kita sudah belajar bertanggung jawab kepada orang tua kita ya. Apapun yang menjadi perintah orang tua, selagi itu baik dan benar, kita wajib melaksanakannya. Terus sekarang yang keempat, Nak, tanggung jawab kepada lingkungan. Itu maksudnya bagaimana? Yo, siapa yang tahu tanggung jawab terhadap lingkungan? Maksudnya di sini anak-anak bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar rumah anak-anak. Ya, kalau di sekitar rumah anak-anak itu lingkungannya kotor, nah, kalian mesti tanggung jawab. Ayo dibersihkan. Oh, kok selokannya macet? Oh, di gotong royong ayo dibersihkan agar nanti kalau hujan tidak banjir. Oh, itu tanamannya, pohonnya itu sudah rindang, itu sudah rimbun. Nanti kalau hujan dengan angin bisa patah dan bisa runtuh. Nah, itu adalah tanggung jawab kita kepada lingkungan. Misalnya ya anak-anak, ada teman-teman kita sekelompok anak-anak ya toh, mereka sedang asik bermainnya itu apa anak-anak? Mengadu jangkrik itu. Wah, kita sudah tahu, oh itu tidak boleh kayak gitu. Nah, kita sebagai teman saling menyadarkan, teman-teman, ini tidak baik. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Nah, anak tadi sudah dijelaskan ya toh, tentang hidup tenang dan berperilaku terpuji, tanggung jawab dan segalanya itu sudah, dan tidak ada yang bertanya, berarti sudah jelas. Sekarang kamu buka buku paketmu halaman 43. Nah, Bu Guru akan memberikan tugas ya. Di gambar 4.5, nah itu ada apa? Ada kejadian apa itu? Nah, tolong ya anak-anak membuat cerita. Ceritanya berdasarkan gambar ini ya. Ini kamu ceritakan. Contoh ya anak-anak ya. Contoh, sekolah sedang ada kegiatan kerja bakti. Nah, kerja bakti ini termasuk tanggung jawab terhadap siapa anak-anak? Terhadap lingkungan. Nah, kamu cerita siapa saja, si A, si B, si C, kamu tulis ya dengan rapi. Ya, kamu tulis. Setelah itu selesai, jangan hanya sedikit loh. Kelas 3 contoh yang ini, contoh yang tidak boleh dilakukan loh ya. Bu Guru beri contoh. Banyak anak-anak sering melakukan menulis seperti itu, seperti ini. Di kelas 3 ada kerja bakti. Tok. Tidak. Ya kamu sebut siapa sedang apa. Itu jangan sedikit. Terus tulisannya diusahakan anak-anak yang rapi. Anak-anak mulai sekarang latihan nulis yang rapi ya. Coba belajar pasti bisa. Nah, setelah yang 4.5 selesai, dilanjutkan 4.6. Kamu juga cerita di situ dengan bahasamu sendiri ya. Boleh kalau tidak bisa minta bantuan kepada orang tuamu.
boleh ibu, boleh bapak atau kakakmu, siapa saja yang ada di rumah yang sekiranya bisa membantu membuat cerita ini. Ya, anak-anak, bisa dipahami? Bisa diterima? Baik. Ya, ini kamu tulis ya, boleh di folio, boleh di buku tulis. Nah, sekarang dilanjutkan. Kamu buka halaman 44. Nah, 44 di sini ada pelajaran ya, menyanyi. Tentunya kalian sudah hafal betul, sudah kenal betul lagunya dengan nada balonku. Nah, coba anak-anak kamu pelajari lagu ini ya. Perlu dikasih contoh? Tidak usah. Dikasih contoh apa tidak? Ayo, manut Bu Guru. Iya. Aku yang berbahagia, kalian buka kembali lanjutannya halaman 44. Di sini ayo bernyanyi. Nah, dengan nada lagu balonku. Ya. Nah, kamu pelajari anak-anak ya. Kamu pelajari. Setelah kamu pelajari, hafal, alhamdulillah. Terus selanjutnya, insya Allah aku bisa. Ya, ini kamu salin, kamu tulis kembali dengan dilanjutkan sampai halaman 45. Ayo berlatih. Kamu juga salin dijadikan satu dengan cerita yang tadi ya. Jadi satu lembar folio. Nah, setelah itu besok setelah 4 kali pertemuan baru kita kumpulkan ya. Nah, anak-anakku, demikian tadi materi hidup tenang dengan berperilaku terpuji ya, dengan subtema tanggung jawab. Nah, sekarang anak-anakku yang anak-anak sekalian, tadi materi hidup tenang dengan berperilaku terpuji, subtema tanggung jawab. Nah, sudah kita pelajari bersama dan Bu Guru sudah memberikan tugasnya. Jangan lupa ya anak-anak ya, tetap menjaga apa? Kesehatan ya, jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan selalu hormat dan patuh serta berbakti kepada orang tua. Dan jangan lupa nih, yang paling penting adalah sholat. Sholatnya jangan lupa loh ya. Nah, karena sholat itu adalah kuncinya masuk surga. Nah, anak-anak, dari Bu Guru cukup sekian. Besok akan kita sambung lagi dengan materi yang lainnya. Ya, tetap masih dengan hidup tenang, berperilaku terpuji, tapi dengan subtema tawadu. Nah, kalau kalian ingin mengerti apa tawadu, ini diselesaikan dulu. Tanggung jawab sudah kamu baca. Setelah selesai, tawadunya kamu baca. Besok kalau ketemu Bu Guru lagi atau Pak Guru lagi dengan materi selanjutnya, kalian sudah paham. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari anak-anakku, kita tutup pertemuan kita di hari ini dengan berdoa, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.